makna syak? Apa makna syak? At-taraddud, tamam. At-taraddud baina at-tarafaini ala sawa, gitu ya. Tarafaini apa? Bainal isbat wa nafi. Ala sawa. Itu makna daripada syak. Tapi yang diinginkan di sini baik itu syak juga masuk dengan dhon, juga masuk juga al-waham. Ini kalimat syak yang diinginkan di sini. Ingat ya, yang diinginkan makna syak di sini adalah taraddud mutlaqon. Ya. Taraddud mutlaqon, bukan taraddud baina tarfaini ala sawa, enggak, gitu ya. Tapi taraddud mutlaqon. Apa isi yang dimaksud dengan taraddud mutlaqon? Sawaun kana taraddudiyatu baina tarfaini ala rajih. Berarti apa? Dhon, ya. Kita singkat. Alal marjuh berarti apa? Wahmun, ya. Oke. Ini syaknya taraddud mutlaqon. Dah, matanya diingat berarti. Yang dimaksud min ghairi syakkin itu yang diinginkan bukan tidak ada yang meragukan, tapi harusnya, gitu ya. Harusnya tidak ada yang meragukan. Maknanya seperti itu. Terus syaknya dimanakan taraddud mutlaqon, baik itu syak ataupun dhon ataupun waham. Kenapa? Karena ada yang mengatakan bahwasanya ar-raji al-alam itu qadim. Mereka mengatakan seperti itu. Mutakalimun. Ar-raji al-alam itu qadim. Padahal pendapat yang mengatakan al-alam itu qadim bukan raji, mutayakin. Bisa ya? Ini memasukkan syak, dhon sama waham supaya apa? Dhonnya nih. Karena ada yang yadun. Yadun bahwasanya apa? Yang roji itu alam itu kok qadim. Terus Innal alama hadisun min ghairi syakkin wujuban. Coba kita baca matanya. Min ghairi syakkin muta'alliqun bi qaulihi hadis. Berarti kan aslinya kayak gini, innal alam hadisun min ghairi syakkin. Sigotnya kayak gitu. Ta'birnya gitu ya, yang aslinya kayak gitu. Ai maujudun ba'da adamihi, gitu ya. Itu makna daripada apa ayatnya? Ai tafsir, kan gitu ya. Tafsir buat hadis, ta'rif daripada hadis. Maujudun ba'da adam. Wa huwa khabarun. Khabar daripada apa? Khabarun anna. Terus kalau misalkan ana ta'birkan dengan ta'bir lain gimana? Inna hudud. Kenapa kok dia jadi inna? Anna. Inna di sini. Ai inna, boleh nggak inna? Boleh nggak anna? Nggak boleh. Gitu ya. Harus inna karena ana menghilangkan yang namanya ba. Ya kan ya? Jadi bukan emas dariah lagi. Apa gara-gara sambung lagi halaman tadi? Iya, terus kan ada ba-nya, ya kan? Jadi ba dengan ba, jadi apa? Annya mas, innanya, annanya jadi makna mas dariah. Ya. Oke, makanya dia inna. Ini pembahasan inna. Inna hudutsahu. Boleh nggak sih kalimat seperti ini? Inna hudutsahu. Inna hudutsahu. Ghairu, kan gitu ya? Mashkukin fihi wujuban. Pertama itu tafsirnya. Yang kedua apa? Liman yata'ammal. Jadi hudus alam ini ghairu masyukun fihi, gitu ya. Fil waqi, fil kharij. Harusnya seperti itu. Terus ternyata ketika kita melihat kondisi, ada yang mengatakan bahwasanya alam itu qadim. Iya, karena dia la yata'ammal. Atau ta'ammalnya naqis. Makanya liman ta'ammalan. Ketika orang ia ta'ammal dengan bidikotin, kata mutakallimun, gitu ya, maka dia akan mengatakan bahwasanya alam itu apa? Hadis. Tapi kalau ta'ammulnya ta'ammul naqis, qasir, gitu ya, kurang ya ta'ammalnya, maka dia akan mengatakan alam itu apa? Qadim. Kalimat liman ta'ammala untuk menghitab siapa berarti? Falasifah, gitu ya. Untuk menghitab falasifah yang mengatakan bahwasanya apa? Alam itu qadim. Berarti masyukun fihinya di sini apa? Sawaun karena dia syak, di makna syak, atau dhon, ataupun apa? Wah. Oke.
Terus Bisa nggak berubah tadi itu zaidah? enggak, ada tujuannya. Kenapa ditambahkan ba? Untuk memaknakan ya zaidahnya dia litadiyah. Karena ingin mengatakan sodik gitu ya. Biar jadi maf'ul. Ya, sodik. Gitu ya, sodik. Maaf. Ya, Berarti silakan. kalau setelah ba itu jadi maf'ul bihi, harusnya anda biar bisa ditakwil. Iya, anna. Terus kenapa inna gitu? Kan dia udah jumlah mustaqil. Ainya, ai tafsir, gitu ya. Kalau ai bi anna boleh nggak? Ai. Bi anna atau bi inna? Kalau misalkan ainya bi kalau anda bicara nahwu azmi langsung ya, suka gitu ya. Bi anna, kenapa kok dia jadi inna? Karena ba-nya dihilangkan jadi jumlah mustaqilah. Dapat ya? Terus Berarti nggak nyambung dengan yang lama sebelumnya. bukan gak nyambung, tapi ingin mentafsirkan makna gitu ya, mentafsirkan makna daripada annal alama gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya, berarti kalau anak tuliskan gini ya, summa lamanna, summa laman gitu ya, bi anna hada al-alama gitu ya, ma siwallahi al-aliyyi, terus apa, amdahu lima gitu kan ya, apa, hadisun min ghairi syakin gitu ya. Terus apa lagi, muftatirun. Setelah itu apa? Li'annahu qoma bihi tagoyyurun. Oke. Muftatirun itu ya, muftatirun ila muhdis dong, ditambah di sini. Muftatirun ila muhdisin. Li'annahu nya kembali ke mana? Oke, di antara alam di sini kembalinya. Di antara alama, koma bihi-nya kembali ke mana? Ke alam. Bihi tagoy, koma bihi tagoyurun. Tagoyurun jadi apa? Fa'il daripada koma. Gitu ya? Oke. Summa alaman nabi anna hadzal alama ay ma siwallahi al-aliyyi amdahu al-alima hadisun min ghairi syakin. Gitu ya. Muftakirun ila muhdisin. Li'annahu, ta'lirnya buat yang mana nih? Buat muftakirun, khobar yang kedua atau khobar yang pertama? Hadis. Atau dua-duanya? Yang pertama, gitu ya. Yang pertama buat hadis. Gitu ya. Itu adalah ta'lirnya. Li'annahu, ketika kita menemukan li'annahu dan bermakna ilah, harus tahu ilah buat apa, gitu ya. Summa alama nabi anna hadzal alam ayma siwallahi al-aliyyi amdahu alima hadisun min ghairi syakin mustaqirun li annahu qama bihi tabayyurun. Kemudian li annahu qama bihi tabayyurun. Ya, muftakir artinya muhtaj. Muhtajun ila muhdisin. Oke, muftakir jangan lupa artinya muhtaj. Terus wa hudusuhu, ya kan ya? Li'annahu kama bihi tabayyurun, kemudian wa hudusuhu wujuduhu ba'dal adam. Wa hudusuhu, hunya kembali ke mana? Domirnya. Ayo, hudusul alam. Wujuduhu, wujudnya kembali ke mana? Wujudul alam. Sama ba'dal adam. Wa didduhu, didul apa nih? Didul alam atau didul hudus? Didul hudus. Gitu ya. Wa didduhu huwal musamma bil qidam. Oke. Satu lagi sekarang, bi anna hadza. Antum kok enggak bertanya, hadza ini buat apaan sih? Kok ditambah-tambah? Langsung aja bi anna alama, kan gitu ya. Kenapa kok menambahkan hadza? Bi anna hadza, hadza ismun isyarah yang menunjukkan musyar ilaih, yang musyar ilaihnya mahsus. Gitu ya. Oke, berarti alam ini mahsus. Sesuatu yang bisa kita lihat dengan his, hakiko, lahu hakiko. Kan itu ya. Karena ketika Anda melihat mahia min haisu
ma kharijun anhu itu namanya apa? Hakiko. Gitu ya. Katanya dengan kalimat hadza ini, hadza gitu ya. Ini di dalamnya terdapat lebih daripada 100 halaman pembahasan. Ya, kalau dibahas itu lebih dari 100 halaman. Di kitabnya apa katanya? Di kitabnya Syarhu An-Nasafi gitu ya. Ketika mengatakan bahwasanya haqaiqul asya sabitatun. Kalimat hadza, Imam Dardir ingin ngasih isyarah kepada kita ataupun talwi kepada kita bahwasanya haqiqatul asya itu sabitat dengan kalimat hadza. Makanya pantas ketika beliau bilang walaupun hajmunnya sogir tapi ilmunya kasir, gitu ya. Dengan kalimat hadza ingin mengungkapkan haqaiqul asya itu sabita. Coba kita baca yang hadzanya sekarang. Kalau Anda langsung baca gini pas pada nemu nggak sih tempatnya? Kadang nggak nemu ya. Kasih tahu kalau nggak nemu. Saat belum nemu. Nanti nggak yang halaman 63. Yo, halaman 63. Kedua. Oke. Coba bi anna hadzal alama bi jami'i ajza'ihi. Bi jami'i ajza'ihi. Ajza'ul alam gitu ya. Bi jami'i ajza'ihi summiya bidzalika li annahu alamatun. Dikatakan alam karena dia itu alamah. Apa alamah apa nih? Dalil ala wujudi apa? Soni'ihi. Wa fi ta'bir bi ismil isyarah, ini pembahasan kita. Kenapa menggunakan isim isyarah wahai Imam? Isyaratun ila anna haqaiq al-asya itu sabitatun. Ingin membantah apa? Asuf sataiyun atau asuf satai iya ya, yang mengatakan ada lanjutkan sini ada. Wa anna al-ilma bihadhihi al-haqiqah mutahaqqiqun wa hakadha inda jami'il milal illa suf sataiyah. Oke, coba. Kan udah ini ya, agak panas. Sekarang cerita dulu. Sekarang nih, anak gerakan nih. Ataupun apa ya? Misalkan ada api gitu ya. Api satu nih, kayak obor gitu ya. Pas 17-an obor malam-malam terus keliling terus anak putar dengan cepat gitu ya. Yang tadinya apinya itu hanya ada di obor jadi membentuk lingkaran gitu ya. Oke, sekarang apinya itu ada di benang hitam terus di malam yang gelap gitu ya. Tadinya api berbentuk bola diikat dengan benang hitam gitu ya. Terus di malam hari, terus di kegelapan malam ya. Berarti yang terlihat apa? Pertama kali api yang ada dalam bentuk bola. Terus anak putar. Jadi membentuk lingkaran. Jadi yang benar mana? Apakah api ini lingkaran ini ataukah satu? Nah, sekarang masalahnya katanya ketika Anda ngelihat, pertama ngelihatlah ketika mutar gitu ya. Hissun basar kita mengatakan gimana? Itu adalah yang dimaksud api di sini ada lingkarannya, bukan yang satunya. Ya kan ya? Karena Anda melihat di malam hari dan pertama ngelihat api sudah mutar. Enggak ngelihat dari awalnya. Berarti hissun ini apa? Hissun ini yakdzib gitu ya. Hissun ini berarti salah. Khotok dalam menilai gitu ya. Harusnya kan satu apinya, tapi ini muter. Ya kan ya? Oh, berarti kalau gitu his gitu ya. Yang menjadi dalil ulama mutakalimin dan falasifah, dalil apa? Dalil qat'i kan gitu ya. Dalil daruri yang tidak boleh diiktirad lagi. Ternyata bisa salah. Ya kan ya? Bisa salah. Ini muter tadi di malam hari gitu ya. Hissun itu bisa salah. Terus kita ketika ngelihat mobil jalan cepat, rodanya tuh harusnya kan gini ya. Sempat nggak sih perhatikan? Ya. Anak terus berusaha gitu ya, berusaha memperhatikan kapan sih dia muternya kayak gini terus gitu. Tapi kayak gini jadinya. Balik, mundur. Berarti hissun itu apa? Yukhti.
Berarti hisun itu tidak bisa dijadikan dalil, gitu ya. Nah, Pandangan bisa menipu. iya, pandangan bisa menipu, gitu ya. Terus boleh jadi, gitu ya, boleh jadi kita sekarang lagi belajar ini katanya. Siapa tahu mimpi, dalam mimpi. Multiverse. Iya kan, siapa tahu dalam mimpi gitu. Beberapa menit kemudian antum sadar, ternyata antum itu masih umur 3 tahun, 10 tahun misalkan gitu ya. Ini sekarang kita boleh jadi dalam mimpi, siapa tahu gitu ya. Ini bukan sesuatu kenyataan, bukan sebuah hakikoh. Laisa sabita hakikoh ini. Siapa tahu dalam keadaan mimpi. Padahal kita ini apa? Ternyata sudah kakek-kakek gitu kan, 70 tahun misalkan gitu ya. Atau sudah nenek-nenek. Oh, dulu dalam mimpinya. Jadi dalam tidur itu kita apa? Terlintas kehidupan kita yang cepat. Karena katanya mimpi itu tidak mengenal waktu, gitu ya. Seperti kisah siapa? Ashabul Kahfi gitu ya. Pertanyaannya? Kalau Berapa itu? Berapa lama? Terus apa? Yauma ini kan itu ya. Terus yang benar apa? Ada di sini yang kita tidurnya gitu ya. Karena mimpi itu katanya tidak mengenal waktu. Boleh jadi kita dalam keadaan sekarang itu bukan ala hakikatihi, kita mimpi ini sekarang. Siapa tahu gitu ya. Iya nggak sih? Boleh jadi gitu kan ya. Boleh jadi. Nah, dulu seperti itu gitu ya. Ulama-ulama yang memikirkan kondisi alam, dia mengatakan hakikatul asya itu laisa sabita. Ghairu mutahaqqiqah gitu ya. Enggak ada yang namanya hakikoh. Ini buktinya gitu ya. Tadi misalkan kalau kita sekarang terus boleh jadi dalam keadaan mimpi. Siapa tahu gitu ya. Nah, terus katanya para ulama dari pemikiran ini gitu ya, munculnya namanya falasifah seperti siapa? Plato, Aristoteles. Karena mereka sudah bosan gitu ya, dengarkan pemikiran-pemikiran subsatoyun. Terus aja mengatakan bahwasanya ini kita bukan hakikoh nih, ini boleh jadi kita mimpi dan seterusnya. Bosan, lahirlah mereka memikirkan. Saya ingin menyatakan bahwasanya hakikatul asya ini sabita, gitu ya. Memikirkan sampai dapat. Ya, buktinya ternyata apa yang mereka katakan itu hanya sebagian saja, beberapa kasus saja, nggak semua kasus, gitu ya. Nggak semua kasus. Bahkan katanya mereka kenapa mereka menyimpulkan bahwasanya itu adalah api yang bulat? Karena kesalahan dalam berpikir. Nah, ketika kesalahan itu kan sebab berarti ya, kesalahan dalam berpikir sebab yang menghasilkan sebuah natijah yang salah. Kalau sebab ini hilang gimana? Natijahnya salah nggak? Benar dong, kan itu ya. Nah, di sini ternyata pemikiran mereka itu dibantah. Kenapa mereka bisa mengatakan bahwa itu adalah apinya itu ternyata kata mereka itu bulat, bukan satu gitu ya. Karena salah dalam memproses. Ketika itu adalah sebab kesalahan. Ketika sebabnya hilang, mungkin dia salah? Enggak dong, karena sebabnya sudah hilang. Kenapa dia salah dalam menghasilkan natijah? Karena ada sebab. Kalau sebabnya hilang berarti natijahnya benar, kan itu ya. Itu terus diingatkan, tapi tetap mereka itu menolak, yu'anid gitu ya, menolak, bahkan bersikeras gitu ya, bahwa ini pendapat kami gitu ya. Bahwasanya hakikah itu nggak ada, bersikukuh gitu ya, nggak mau gitu ya. Makanya dikatakan taifah mereka al-inadiyah. Udah dibuktikan bahwasanya itu karena sebuah kesalahan gitu ya. Ada sebab itu salah dalam berpikir. Kalau sebabnya hilang maka benar, ya, maka pasti benar. Tapi mereka bersikeras, gak mau menerima. Makanya dikatakan inadiyah. Terus setelah itu apa? Setelah itu ada pemikiran lain, ya, pemikiran lain. Setelah mereka mengetahui, berarti ini ada sebagian yang keluar nih, gitu. Apa yang mereka katakan bahwasanya panca indera ini itu menipu, gitu ya. Panca indera ini menipu. Tapi ternyata nggak semuanya, gitu ya. Berarti kan ada dua dalil nih, ada dua dalil. Maka mereka, anak nggak bisa nih mengikuti pemikiran ini. Terus gimana dong? Hakikoh itu, hakikatul asya ini yang ada hanya menurut pendapat saya atau pendapat si fulan. Ketika mengatakan ini adalah api menurut saya dan itikad saya maka ini api. Menurut antum ini adalah misalkan kayu, mana kayu. Berarti hakikahnya ini apa? Indakum, antum. Ketika mengatakan ini kayu atau ini anak, dan anak nggak bisa memaksakan antum ketika ini mengatakan kayu. Parah banget ya.
Kalau menurut surat merah itu jadi habis. Gimana? Kalau menurut apa? Enggak sih. Enggak dalam. Gitu ya. Nah, makanya mereka mengatakan apa? Taifah mereka namanya India, gitu ya. India. Hakiko itu nggak ada, tapi apa? Indiana dan Indaka, gitu ya. Terserah antum ketika ini mengatakan minuman, sudah bilang minum sama antum gitu ya. Atau ini apa beb? Itu indakum, hakiko itu seperti itu. Indah itikodiana, kan ribet banget ya. Terus kenapa? Terus ada yang keluar nih dari di debat terus sama falasifah ya, dari Aristoteles, Plato gitu. Terus ada lagi tarifah yang lain gitu. Ketika melihat dalil ini kuat, dalil yang lain pun kuat gitu ya. Terus bilang apa? Tidak, saya tidak tahu apa. Ini nggak bisa menghukumi pendapat yang ini karena dalil ini kuat, dan juga Anda tidak bisa condong ke sini karena dalil ini kuat. Makanya dia mengatakan apa? Ana la adri. Gitu ya. Ana asyuku fi hada. Saya ragu nih, ini benar. Ini juga saya asyuk fi hada. Makanya tarifahnya apa? Allah adriya. Terus ditanya, ketika antum mengatakan saya ragu ini benar dan saya ragu ini benar, itu kan tahu hakikatus syak. Iya nggak sih? Coba lihat nih. Kata dia, saya nggak bisa menghukumi ini benar karena sama-sama kuat. Bukan kayak hakikatus syak. Syak itu apa sih? Taraddud baina tarfaini ala sawa. Ini kan antum sudah mengetahui sebetulnya hakikatus syak. Dibilangnya apa? Ana asyuku fi anani asyuk. Setelah dibilang gitu, ana asyuku fi anani asyuk. Dia ragu bahwa dia tuh ragu. Lengkap kan? Jadi dia itu apa? Annahu la yadri. Gitu ya. Wa annahu la yadri annahu ya kayak gitu. Ini namanya apa? Adria. Dibuatkan gitu ya. Nah, katanya apa? Ini semua taifah ini di masa itu sudah dihabisin, udah nggak ada lagi. Dikikis habis. Bahkan katanya, gitu ya. Karena ada taifah ini muncul yang namanya apa? Ulama-ulama falsafah di Yunan. Jadi keberkahan sebetulnya. Boleh jadi musibah itu apa? Menimpa seseorang, musibah itu buruk buat orang lain, baik buat kita gitu. Ini musibah. Cuman dari musibah ini muncul apa? Muncul pemikiran, ilmu sampai gitu. Gitu ya. Ini panjang banget ya pembahasannya di sini, panjang juga gitu ya. Dari kalimat apa? Dari kalimat hadza loh dalam matan. Gitu ya. Jadi beliau ketika sebetulnya nggak perlu hadza juga selesai gitu ya. Tapi kenapa beliau menambahkan hadza? Ingin membuktikan bahwasanya apa? Hajmunnya yang sogir itu apa? Ilmunya kasir. Nah, itu pembahasan kita. Padahal intinya Anda belum jelaskan loh. Yang ini butuh dalil sebetulnya. Nah, ini tadi pembahasan hakikatul asya thabitatun. Sawa'un kana wujidal aqlu aw lam yujad. Oke. Di sini ada kan ya? Di syarahnya ada namanya inadiyin, kemudian India, kemudian India. Terus sekarang anak tanya di zaman antum. Tadi mengatakan bahwasanya untuk mengisbatkan jauhar itu hadis, diisbatkan dulu apa? Arabnya kan? Jadi kayak gini. Asli daripada sigoh yang ini katanya al-alam kullu sifatuhu hadisatun. Ini asli. Kullu sifatnya apa yang dimaksud sifat di sini? Arad. Oh, arad. Itu ya. Al-alam kullu sifatuhu hadis. Kemudian wa kullu man, gitu ya. Sifatuhu hadisatun, itu apa? Hadis. Atau bahwa hadis.
Maka al-alam hadis. Ini awalnya sebelum masuk ke matan. Matan apa? Ingin menyingkat jalan. Karena namanya matan gitu ya. Ingin menyingkat jalan. Ini aslinya sebetulnya al-alam kullu sifatuhu hadisatun. Itu arad gitu ya. Alamnya berarti apa di sini? Katanya jauhan. Kalau ada sigo seperti ini, yang dimaksud alamnya adalah jauhan. Tapi kalau ada sigo yang seperti ini, al-alam hadisun al-alam hadis ya. Ada yang ketinggalan loh. Li'anal alam mutaghayyir kan itu ya. Oh ini. Anak kesini loh. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadis. Ya. Oke. Coba al-alam kullu sifatu hadisa wa kullu man sifatuhu hadisah hadisun. Ini mahmulnya, ini maudu'nya gitu ya. Ini maudu'nya, ini mahmulnya. Yuk, anak kita kembali ke matan sedikit. Li'annahu qama bihi taghayyur gitu ya. Li'annahu qama bihi taghayyur. Coba tafsirnya apa? Li'annal alam berarti kita maknakan alam sesuai dengan makna matan gitu ya. Ketika anak bilang li'annahu, kata antum tadi alam. Alam di sini apa? Jauhar sama arad. Ingat ya, jangan ke sini. Ini jauhar aja. Kalau di sini itu apa? Arad, jauhar sama arad. Li'annahu qama bihi taghayyur. Coba lihat tafsirnya. Li'annahu qama bihi. Ada ya tafsirnya ataupun syarahnya. Kan itu ya. Li'annahu qama bil alam. Kalimat bil alam ini untuk mengganti apa? Qama bihi, gitu ya. Ingat ya? Li'annahu qama bihi. Bihinya apa sih tafsirnya? Bil alam. Terus ditambah yakni, menunjukkan wa ma ba'dahu itu masalah ya. Perlu pemikiran. Yakni bi'tibari ba'di. Bukan jami'uhu. Bi'tibari ba'di apa ini? Aradnya. Gitu ya. Li'annahu qama bihi taghayyur adalah aradnya. Wa huwa apa? Wa huwal a'rad. Kenapa demikian? Seperti yang dijelaskan di awal, bahwasanya anak gak bisa katanya meneliti jauhar karena hobi jauhar itu. Mana di sini jauharnya mana? Ini arad nih, ini juga arad, ya ini juga arad, ini semuanya arad nih yang kita lihat ini, gitu ya. Bahkan ini laun warna ini arad nih, gitu ya. Cahaya yang membuat kita bisa melihat warna ini arad. Mana jauharnya? Makanya Syekh Dardir mengatakan yakni, gitu ya. Ba'du apa? Yakni ba'du bi'tibari ba'dihi, bi'tibari ba'dil alam. Apa ba'dil alamnya? Aradnya, karena arad yang bisa kita teliti, gitu ya. Taghayyurnya itu di arad, karena jauhar itu susah banget untuk didapatkan, gitu ya. Tanpa arad katanya jauhar itu, tanpa sebagian arad bahwa harokat dan sukun, kita nggak bakalan tuh bisa melihat jauhar ya. Tanpa ada warna ini ya. Katakanlah warna kitab ini sama dengan udara ini ya. Bisa nggak kelihatan? Jadi makhluk halus kan dulu. Kenapa Pak ini? Terus bisa nggak yang dari ba'di ini ba'di mafhum ini mafhumil alam? Kesana maunya gitu ya. Cuman kan nggak mungkin antum bilang ba'dihinya ke mafhum. Pasti ke alam kan? Pasti yang diinginkan adalah maknanya. Maknanya juga yang diinginkan ternyata apa? Afrodnya. Ini aslinya nih, gitu ya. Al-alam kullu sifatihi hadisatun. Ini adalah mukaddimah, natijahnya ini dan ini adalah dakwah. Di sini seakan-akan. Alam hadis, dari mana antum tahu alam itu hadis? Karena alam itu kullu sifatuhu hadisa, yaitu arad. Kalimat kullu sifatuhu hadisa ini sama dengan terjemahan yakni, ya. Yakni bi'tibari ba'di. Terus Ana nanya aja ya, nggak dijelaskan secara detail. Nanti
diselip-selipkan lah penjelasannya. Al-alam kullu sifatihi hadisatun. Anak tanya nih, dari mana antum tahu kullu sifatu hadisatun? Siapa tahu kullu hadisatun qadimatun, enggak hadisatun. Dari mana antum tahu itu? Ya kan ya? Butuh dalil. Sekarang nih, kolam ini jatuh. Dari mana antum tahu jatuh? Musyahadah. Selesai kan ya? Nggak perlu dalil lagi, karena anak melihat kolam ini jatuh. Tapi ini al-alam kullu sifatihi itu hadisatun. Katakanlah gitu ya. Ini kan warna ya, yang ada di sini nih warna. Hadisah, kenapa? Sebelumnya nggak ada, kemudian ada. Terus anak hapus, nggak ada lagi. Ya kan ya? Dan apa sifatnya hadisah. Terus anda tanya, apakah arad itu hanya warna saja? Banyak arad yang lainnya. Jauhar yang tidak bisa kita lihat, terus arad-arad yang lainnya yang nggak bisa kita lihat. Boleh jadi bukan hadisah, gitu ya? Boleh jadi bukan hadisah, boleh jadi qadim. Ambil apa syai'a qadimah. Maka di sini yahtadila nadhar. Butuh dalil lagi, mukadimah pertama, mukadimah kedua. Boleh jadi mukadimah pertamanya ini butuh dalil lagi, mukadimah dua, pertama dan kedua. Boleh jadi seterusnya. Gitu ya. Sampai di mana kita bisa mendatangkan sebuah dalil yang mukadimahnya itu apa? Domoni. Jangan nadhari lagi. Gitu ya. Anak tanya lagi, wa kullu man sifatu hadisatun fa huwa hadisah. Ini boleh jadi wa kullu man sifatu hadisah, boleh jadi qadim. Boleh jadi. Apa buktinya antum bilang ini hadis? Butuh dalil lagi, gitu ya. Itu maksud tadi pembahasannya 5 marra gitu ya. Karena di sini sudah dijelaskan. Di syarahnya dijelaskannya apa? Dari kalimat wa imma sebentar. At-taghayyur min adamin ila wujudin. Coba tagoyur dulu ya. Nih, min adam at-taghayyur min adam ila wujud wa min wujudin ila adam. Itu tagoyur maknanya. Mana tagoyur itu apa? Dari adam ke wujud dan dari wujud ke adam, sama gitu ya. Wa dzalika imma bil musyahadah kal harakati. Ada sukun, tadinya dia udah bergerak. Wa dau, warna. Di dzulma. Harakah itu kaun kan gitu ya. Dau itu apa? Kaif gitu ya. Ba'da dzulma. Wasawad itu laun, masuk ke kaif. Ba'dal bayan, wal hararah ba'dal burudah, itu juga kaif. Ila ghairu dzalika, wa akas, kebalikannya, dari dingin ke panas dan seterusnya. Gitu ya. Itu adalah taghayyur min adamin ila wujud, min wujudin ila adam, gitu ya. Sekarang anak tanya, kalau min adam ila wujud, gitu ya. Itu namanya makna hadis. Al-hadis itu sesuatu min adamin ila wujud, itu hadis. Tapi kalau min wujudin ila adam, ini hadis juga. Ini kan taghayyur ya, mana taghayyur min adamin ila wujud. Ini namanya hadis. Ini udah. Dan min adamin ila wujud mafhum. Tapi min wujudin ila adam, memang hadis juga. Ini butuh dalil. Karena masih nadhari terus gitu ya. Sampai katanya pembahasan hudusul alam itu lebih daripada 100 halaman. Lebih tebal daripada kita syarah daripada syarah Syekh gitu ya. Itu pun dipermasalahkan. Banyak permasalahannya tentang hudusul alam. Oke. Yang terakhirnya adalah di sini. Gitu ya. Di sini nanti besok pembahasan tentang apa? Pembahasan wujud ya. Karena pembahasan iftiqar ini berbicara tentang wujudillahi ta'ala. Kita bahas di wujudillahi ta'ala. Yang penting kita tahu di sini ya. Secara melihat matan simpel banget ya. Dapat langsung ya. Singkat. Kerennya Imam siapa? Imam Dardin. Enggak karena kita pertama belajar enggak mengajak kita untuk memikirkan ini. Yang penting kalau kita tahu nih, yang di dalilnya alam itu al-alam itu hadis. Kenapa? Karena di annahu mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadis alam hadis selesai. Seakan-akan gak ada masalah gitu ya. Gak ada masalah. Ternyata di kitab aslinya gitu ya, hudusul alam ini bisa lebih daripada 100 halaman pembahasannya gitu ya. Terus
kesini ini pembahasan tentang tabayun. Dah, itu pembahasan kita. Besok tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Dalil wujud Allah. Besoknya kapan? Minggu depan jadi. Hari Rabu berarti. Ya sih, terus Rabu. Senin berarti. Absen? Bahasa sedikit aja lagi. Ya, silakan. Saya belum paham dari ini. Gimana dalilnya kenapa yang wujud ke Adam itu sesuai dengan hanya? Iya, itu yang jadi butuh dalil. Oh,